Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Yang kami hormati Kak Nikita Fendi selaku Business Development dari Credible. Selamat siang Kak. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan sekalian dari Universitas Nusa Cendana. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual, padahal ada jarak di antara kita, ada beribu-ribu jarak di antara saya, di antara Kak Nikita, di antara rekan-rekan sekalian. Namun, puji syukur, puji Tuhan, kita masih bisa bertemu walaupun secara virtual. Halo Kak. Baiklah rekan-rekan sekalian, di siang hari ini kita akan sama-sama mendengarkan dan menyimak pemaparan materi yang akan langsung disampaikan oleh Kak Nikita Fendi selaku Business Development Credible terkait manfaat dan resiko dari fintech P2P lending. Namun, sebagai bentuk rasa hormat kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk itu marilah sama-sama kita nyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Namun saya informasikan, menyanyikan lagu Indonesia Raya pada siang hari ini dengan posisi mikrofon off. Jadi host nanti akan membantu untuk men-share lagu Indonesia Raya, namun rekan-rekan sekalian tetap dalam kondisi off mikrofon agar tidak terjadi distrak suara, karena dikhawatirkan ada sinyalnya yang tidak stabil seperti itu. Untuk itu saya persilahkan kepada host. Terima kasih kepada MC. Selanjutnya, kita akan mendengarkan bersama pemaparan materi yang akan langsung disampaikan oleh Kak Nikita selaku Business Development dari Credible. Perlu rekan-rekan ketahui sebagai informasi, Kak Nikita ini lulusan sarjana dari Universitas Brawijaya. Betul kan Kak Nikita ya? Iya benar-benar, Universitas Brawijaya Malang ya, Jawa Timur. Di teknologi pangan, dan saat ini menjabat sebagai Business Development di Credible. Untuk itu rekan-rekan sekalian, mari sama-sama kita simak dan dengarkan pemaparan yang akan langsung disampaikan oleh Kak Nikita terkait manfaat dan resiko
financial technology P2P lending. Karena segala sesuatu pasti ada manfaat dan risikonya ya Kak ya. Dan juga apalagi di era yang penuh teknologi seperti saat ini, banyak sekali yang sudah digantikan oleh teknologi, kayak misalnya bayar tol itu udah nggak ada lagi tuh orang yang kerja untuk ngeluarin struk terus bayarnya berapa. Sekarang udah otomatis pakai kartu. Nah, begitu juga dunia finansial. Tak luput juga dari perkembangan teknologi. Namun sebelum kita dengarkan, mari sama-sama kita lihat bersama VT dari Credible. Dipersilakan kepada host. Credible adalah sebuah platform yang mempertemukan antara pemberi dana dan peminjam. Pemberi dana sendiri bisa berasal dari masyarakat luas atau individu dan juga institusional. Untuk peminjam sendiri bisa berupa usaha UMKM. Setiap tahun ada riset yang mengatakan Indonesia itu masih memiliki kredit defisit sebesar 1.000 triliun untuk pengusaha UMKM. Latar belakang didirikannya Credible adalah tentunya untuk mengatasi masalah tersebut. Visi kami adalah menjadi salah satu perusahaan jasa keuangan yang memberikan layanan keuangan yang inovatif dan juga kreatif untuk masyarakat luas. Misi kami di sini adalah untuk menjaga hubungan yang baik antara tiga pihak, yaitu pemberi dana, penyelenggara, dan juga para peminjam yang sudah meminjam di Credible. Tentunya dengan misi tersebut, kita juga harus didukung dengan acara-acara edukasi dan sosialisasi kebutuhan dan manfaat fintech di masyarakat. Dari peminjam sendiri bisa mendownload aplikasi kami di Credible di Play Store untuk mengajukan pinjaman kredit tersebut. Peminjam bisa mengupload KTP identitas diri sendiri dan juga foto usaha maupun rekening koran usaha ke dalam aplikasi tersebut. Untuk para pendana bisa mengakses www.credible.co.id untuk membuka akun pendana yang nantinya akan diberikan akses untuk marketplace pinjaman tersebut. Manfaat dari Credible sendiri untuk peminjam tentunya kita bisa memberikan pinjaman maksimal 25 juta tanpa agunan. Untuk pendana kita bisa memberikan imbal hasil yang lebih baik daripada jenis investasi lain seperti reksadana dan juga deposito. Itu. Nah, itu dia tadi VT dari Credible. Rekan-rekan sekalian, saya informasikan terlebih dahulu bahwa di akhir sesi nanti akan ada nominasi peserta terbaik. Jadi kami akan pilih 2 peserta terbaik pada Zoom webinar siang hari ini, dan masing-masing peserta terbaik akan mendapatkan voucher pulsa sebesar Rp100.000. Seperti itu. Lalu nanti juga kami akan pilih 3 pertanyaan terbaik dari rekan-rekan sekalian, dan dari masing-masing pertanyaan terbaik tersebut akan kami berikan voucher pulsa senilai Rp20.000. Namun untuk banyaknya pertanyaan tidak ada batasan, jadi tetap terus bertanya, tetap terus aktif, tetap terus interaktif sebagai peserta Zoom pada siang hari ini. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Jadi harap disiapkan alat tulisnya dan juga kalau bisa on video. Jadi kami akan melihat seberapa konsisten rekan-rekan sekalian berada pada Zoom meeting pada siang hari ini. Seperti itu. Baiklah rekan-rekan, langsung saja kita simak bersama penjelasan yang akan disampaikan oleh Kak Nikita Fendi, selaku Business Development dari Credible. Kepada Kak Nikita, kami persilahkan. Ya, makasih ya Kak Gigi atas waktu dan kesempatannya. Ya. Selamat
siang sebelumnya sama untuk teman-teman dari Universitas Nusa Cendana Kupang ya. Makasih udah meluangkan waktu dan menyempatkan buat hadir di webinar nasional ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku pakai aku aja ya biar kita lebih akrab. Nama aku Nikita Fendi, biasa dipanggil Niki boleh, Nikita boleh. Aku business development dari Credible. Hari ini aku akan sedikit ngasih materi atau briefing untuk topik kita manfaat dan resiko dari fintech P2P lending di Indonesia. Untuk slide-nya mungkin boleh dibantu hostnya untuk ditampilin. Iya. Oke. Hari ini aku akan bahas manfaat dan resiko di peer-to-peer lending. Sebelumnya teman-teman mungkin udah pernah dengar atau ada yang tahu nggak peer-to-peer lending itu apa sih? Yang tahu mungkin boleh di open mic. Ada yang tahu nggak? Semuanya di mute, semuanya belum tahu ya. Oke, di sini aku jelasin sedikit ya apa itu peer-to-peer lending. Fintech tuh kan ada berbagai jenis ya. Salah satunya peer-to-peer lending ini. Credible itu adalah fintech peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending itu adalah platform pendanaan yang mana di sini kita tuh jadi jembatan mempertemukan untuk pendana dan peminjam. Pendana yang ingin mengalokasikan dana lebihnya untuk mendapatkan imbal hasil yang dia inginkan, dan peminjam itu orang yang membutuhkan dana tersebut. Kebanyakan sih di sini ya, pinjaman sih produktif, tapi nggak menutup juga ada beberapa fintech P2P lending itu yang menawarkan pinjaman konsumtif seperti untuk kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan, dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk Credible sendiri itu, pinjaman yang kita tawarkan adalah pinjaman produktif, yaitu untuk para pengusaha, baik dari mikro, kecil, dan menengah. Slide selanjutnya boleh, hostnya. Ya, fintech atau financial technology merupakan sebuah inovasi dalam pelayanan jasa keuangan. Jadi supaya untuk memudahkan teman-teman transaksi di masyarakat jadi lebih praktis dan efisien. Mungkin kalau dulu udah terbiasa ya apa-apa orang ke bank, setor uang ke bank, transfer ke ATM, dan segala macam. Nah, fintech atau financial technology itu membantu memudahkan para masyarakat termasuk dari berbagai kalangan dan lapisan masyarakat untuk memiliki kemudahan akses dalam mendapatkan layanan jasa keuangan. Next. Slide berikutnya. Nah, peer-to-peer lending itu merupakan salah satu layanan jasa pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Saat ini udah sekitar 157 ya yang terdaftar, syariah dan konvensional termasuk. Berikutnya, Kak. Di sini aku jelasin sedikit ya soal manfaat dan resikonya model bisnis fintech lending itu. Ada berbagai manfaat dan resiko dari berbagai sudut pandang juga, dari para pengusaha P2P-nya, dari para pendananya, dan juga dari para peminjamnya. Manfaat pertama yang udah pasti jelas, itu mempermudah layanan finansial supaya bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti yang kita ketahui, mungkin kalau orang-orang di kota besar itu lebih mudah untuk mengakses layanan jasa keuangan ya, karena bank juga di mana-mana mungkin cabangnya dan segala macam. Tapi mungkin untuk masyarakat di wilayah desa atau kota-kota yang lebih kecil, itu mungkin agak sulit untuk mengakses layanan jasa keuangan. Nah, hadirnya fintech ini memudahkan mereka sebenarnya selama ada smartphone atau gadget yang bisa dikoneksikan oleh internet dan jangkauan internet di tempat itu juga ada, semua masyarakat pasti bisa mengakses layanan jasa keuangan. Yang kedua, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasional. Sama ya, merujuk ke poin nomor 1, literasi dan inklusi keuangan itu juga fintech menjadi salah satu bantuan atau solusi alternatif selain layanan jasa keuangan yang diselenggarakan oleh perbankan. Kemudian yang ketiga, bisa membantu permodalan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Terutama mikro di sini aku garis bawahi ya, karena mungkin kalau teman-teman mahasiswa, aku nggak tahu ya udah ada yang jadi pengusaha atau mungkin keluarganya juga ada yang punya usaha kecil-kecilan dan sempat mungkin
pernah mau mengajukan pinjaman atau apa untuk usahanya, nah di situ pasti yang udah pernah merasakan akan tahu agak sulit mungkin ya. Prosesnya mungkin agak panjang dan agak sulit kalau di perbankan. Jadi kita bisa menjadi salah satu alternatif solusi juga untuk para pengusaha terutama yang mikro, supaya bisa mengakses layanan permodalan untuk mengembangkan usahanya mereka. Bedanya apa sih sama perbankan? Yang jelas kita lebih cepat, proses kita lebih cepat, dan dokumen-dokumen yang diminta juga tidak serumit perbankan. Kemudian, kemudian kita tidak membutuhkan agunan yang berarti ya, maksudnya mungkin kalau ke bank atau apa peminjaman butuh agunan seperti mungkin surat tanah atau apa dan segala macamnya dengan harga yang senilai. Nah, kalau di fintech itu tidak sampai harus sebesar itu. Kemudian nomor 5 itu, nomor 4 dapat dapat memulai pendanaan ya? Ya, dapat memulai pendanaan dengan nominal yang terjangkau. Nah, ini untuk para pendana ya. Untuk para pendana itu, atau orang-orang yang ingin mengalokasikan dananya untuk mendapat imbal hasil yang diinginkan. Nah, itu kalau di fintech, kita bisa memulai pendanaan di nominal yang sangat terjangkau, benar-benar terjangkau. Ada beberapa fintech mungkin di nominal 100.000 juga sudah bisa mendanai, dan imbal hasil pendanaan yang ditawarkan fintech P2P lending itu cukup tinggi dibandingkan mungkin banyak teman-teman yang tahu kalau ingin alokasi dana dan mendapatkan return yang oke gitu, misalnya deposito, oke. Itu juga bisa di perbankan deposito ya, tapi bunga atau imbal hasil yang ditawarkan pasti tidak setinggi di fintech P2P lending. Terus poin nomor 5 itu proses mudah, cepat, dan aman. Kenapa di sini aku bisa bilang prosesnya itu mudah? Karena balik lagi, semuanya lewat aplikasi ya. Semuanya lewat aplikasi. Orang-orang yang ingin meminjam, terutama para pengusaha misalnya kalau di Kredibel itu, nggak harus datang langsung, nggak harus membawa seluruh berkas dengan hard copy atau kertas-kertasnya gitu kan. Cukup dikirim dan diajukan melalui aplikasi. Dan diisi sesuai dengan form yang dibutuhkan di aplikasi tersebut. Itu juga yang bisa aku bilang kenapa kita menawarkan kemudahan dan kecepatan waktu ya untuk pengajuan, dan aman. Amannya itu kenapa? Karena kita ada beberapa poin untuk mitigasi resikonya ya. Seperti ada EKYC. Kalau teman-teman pengen tahu apa sih EKYC? EKYC itu adalah salah satu prosedur untuk mengidentifikasi dan melakukan verifikasi identitas pelanggan secara digital atau online. Kemudian selain ada EKYC, kita juga ada digital signature. Nah, digital signature ini adalah mempermudah kita juga, nggak harus datang langsung dengan tanda tangan basah, kita bilangnya, dengan tanda tangan langsung, tapi bisa lewat tanda tangan digital. Kemudian ada sistem credit scoring yang memang dibuat sendiri oleh masing-masing tim analis dan tim resiko yang ada di fintech tersebut. Credit scoring yang ada di peer-to-peer juga banyak, ada sistem credit scoring internalnya, kemudian ada sistem credit scoring eksternal dengan lembaga penilaian skor kredit lain, dan sekarang juga di fintech sudah ada fintech data center yang bisa membantu juga sebagai salah satu alternatif mitigasi resikonya. Kemudian ada asuransi juga. Asuransi di sini juga untuk menjamin para pendana bahwa setidaknya dana yang dia alokasikan tidak akan hilang 100% ibaratnya. Tentu nggak bisa kita pungkiri pasti ada resiko gagal bayar ya. Nanti aku jelasin juga. Nah, di sini insurance atau asuransi itu akan membantu untuk meyakinkan para pendana bahwa dananya mereka aman. Kemudian ada rekening escrow dan virtual account, itu adalah tempat untuk menampung dana nanti. Jadi nggak semata-mata para pendana tuh transfer uang untuk pendanaannya mereka dan ditransfer ke rekening pribadi perusahaan atau P2P lending-nya, enggak. Jadi itu untuk mengurangi fraud juga ya. Mitigasi resiko yang ada ini tuh untuk memberikan kepercayaan lebih juga kepada pemberi dana, bahwa dana yang mereka salurkan itu tepat sasaran dan mengurangi potensinya fraud gitu. Kemudian manfaat yang ke-6, dapat menjadi sarana pemasaran usaha bagi peminjam yang produktif, serta pendana dapat bebas memilih siapapun yang ingin didanai. Kenapa aku bilang bisa menjadi sarana pemasaran usaha? Karena balik lagi, karena kita fintech, financial technology, dan semuanya berbasis teknologi,
Dan jelas ya, teknologi itu adalah suatu inovasi digital yang sangat modern sekarang ya, di zaman sekarang ini. Jadi semua juga lewat sosial media, semua lewat aplikasi. Jadi buat para peminjam, para pendana itu juga bisa kita pasarkan lah, terutama para peminjam ya. Untuk yang UMKM itu produk-produknya juga secara tidak langsung bisa kita pasarkan dengan cara apa? Dengan cara kita display produk mereka, kita wawancarai mereka, kita interview, dan kita foto-foto misalnya dokumentasi untuk segala macam kegiatannya mereka untuk kita publish di sosial media para fintech P2P lending itu. Jadi untuk membantu meningkatkan produktivitas para pengusaha juga ya, yang termasuk peminjam. Kemudian tadi yang udah aku jelasin, mekanisme mitigasi resiko yang ada itu dapat meningkatkan kepercayaan kepada para pendana yang mengurangi potensi fraud. Karena beberapa poin tadi yang aku jelasin ya, ada eKYC, DigiSign, insurance, dan lain sebagainya itu. Itu manfaatnya ya, baik dari sisi pendana, sisi peminjam, maupun sisi dari P2P lending-nya. Dan untuk resikonya itu, dibanding manfaat, jelas risikonya sebenarnya lebih kecil ya. Risikonya itu mungkin untuk para pendana, kekurangan dari fintech P2P lending itu penarikan dana harus sesuai dengan jatuh tempo. Kenapa harus sesuai dengan jatuh tempo? Karena harus disesuaikan dengan tenor peminjam yang mereka biayai. Dan nomor 2 itu ada risiko gagal bayar atau kredit macet. Kayak aku bilang itu, ada risiko gagal bayar atau kredit macet, makanya para fintech P2P lending juga diwajibkan untuk punya asuransi kredit, insurance. Untuk apa? Untuk meyakinkan para pendana juga bahwa selain kita punya sistem mitigasi risiko yang baik, kita juga akan membantu penagihan, baik secara telepon maupun secara penagihan di lapangan. Selain itu juga ada asuransi yang akan berusaha mengcover jumlah pendanaan mereka. Kemudian yang nomor 3 itu resiko untuk para peminjam sebenarnya bisa dibilang, karena mungkin dibandingin pinjaman dari bank, tenor para fintech P2P lending itu lebih pendek. Dan bunga pinjaman umumnya memang lebih tinggi dibandingkan program kredit usaha oleh perbankan. Mungkin kalau teman-teman udah pernah dengar kredit usaha rakyat KUR dari BRI atau mungkin dari bank-bank lain, jelas memang bunganya jauh lebih rendah daripada fintech P2P lending. Tapi kenapa? Karena memang prosesnya mereka lebih panjang, proses pengajuannya lebih panjang, dan mereka butuh agunan atau jaminan yang lebih besar dan lebih berarti lah dibandingkan oleh fintech ya. Prosesnya lebih panjang dan lebih rumit, tapi memang bunganya lebih rendah. Kenapa? Karena mungkin resikonya tidak segitu tingginya. Kemudian fintech ilegal itu juga salah satu resiko ya. Resiko yang dihadapi para pengusaha P2P lending. Karena apa? Kurangnya edukasi di masyarakat mengenai fintech-fintech mana sih yang udah terdaftar, fintech-fintech mana sih yang udah berizin dan diawasi oleh OJK, itu juga masih kurang. Makanya kami, para platform fintech P2P lending juga diwajibkan untuk sosialisasi, mengadakan edukasi, kelas, workshop, dan lain-lain, itu untuk membantu membukakan mata juga ke masyarakat bahwa fintech ilegal itu juga banyak. Dan hati-hati, mungkin yang sering kalian dengar di berita-berita mungkin ya, atau sering dibicarakan, aduh ada penagihan kasar, atau aduh ada apa, keluhan apa, itu kebanyakan dari fintech ilegal. Jadi mungkin itu juga resiko untuk para pengusaha ya, untuk para P2P lending sendiri, platform P2P lending, resikonya adalah banyaknya fintech ilegal yang ada di masyarakat itu, yang susah dan meresahkan juga, karena rugi juga untuk berbagai pihaknya ya. Terus slide berikutnya. Nah, ini tips memilih fintech P2P lending. Nah, untuk para pendana, pastikan telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian, perhatikan persentase TKB 90 atau tingkat keberhasilan bayar dalam 90 hari. Semakin tinggi presentasinya itu berarti semakin bagus, karena resiko para pendana untuk membiayai pasti lebih resiko kehilangan dananya lebih rendah, karena berarti platform tersebut memang kredibel untuk dialokasikan dananya. Kemudian yang ketiga, mulai mendanai di nominal yang sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan dipaksain ya, mendanai di nominal yang melebihi kemampuan kita atau dibela-belain minjem segala macam, jangan sampai kayak gitu. Dan yang keempat, karena tadi aku sempat bilang ya, resikonya kan untuk para pendana adalah penarikan dana itu harus sesuai dengan jatuh tempo. Jadi
pilih tenor pendanaan yang jatuh temponya tidak mengganggu aliran kas pribadi atau usaha. Kalau misalnya memang pendanaan institusi ya. Kalau pendanaan institusi atau perusahaan ya berarti jangan sampai mengganggu aliran kas usaha. Tapi kalau pendananya pribadi itu juga jangan sampai mengganggu aliran kas pribadi. Kemudian untuk para peminjam tipsnya itu sama juga kayak poin pertamanya pendana, pastikan telah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kemudian ajukan pinjaman dan pilih tenor sesuai kemampuan. Jadi jangan sampai ngajuin di nominal atau di tenor yang memberatkan para peminjam juga gitu. Karena nanti yang susah juga kan kalian ya, mau gimana juga utang dibawa sampai tiada gitu ya. Jadi sebisa mungkin harus mengajukan di nominal yang sesuai kemampuan, maksudku. Kemudian yang ketiga, cari info mengenai bunga dan denda keterlambatan. Baca baik-baik terms and condition-nya. Kadang banyak mungkin para peminjam, ini juga berlaku untuk para pendana ya. Mungkin saat udah deal-dealan atau misalnya udah masuk, oke, cuman ngeliat syarat dan ketentuan, oke, main centang aja. Nah, itu jangan. Coba dibaca baik-baik, ada klausa-klausa umum dan klausa khusus mungkin yang harus dibaca benar-benar gitu. Karena banyak juga kan saat misalnya peminjam gitu, saat dilakukan penagihan, kok jadi segini? Karena mereka ada denda keterlambatan gitu kan. Karena mereka nggak baca benar-benar klausa-klausanya gitu kan. Harus dipelajari benar-benar perjanjiannya, perhatikan klausa khusus, apalagi untuk bunga, biaya, tenor, hak wajiban para pihak, itu benar-benar harus dibaca ya. Terus kalau ada yang nggak paham juga bisa langsung ditanyakan. Karena jangan sampai ada terjadi gagal bayar. Itu juga kan untuk para peminjam juga nanti namanya juga jelek karena sekarang udah ada fintech data center seperti Slick OJK gitu ya untuk kalau di perbankan. Kemudian untuk selalu kooperatif dan bayar tepat waktu tentunya untuk para peminjam. Jadi itu juga harus ditanamin baik-baik ya, jangan minjem ternyata asal minjem tapi jadi lupa. Karena itu akan jadi bumerang juga untuk para peminjam gitu. Harus benar-benar berkomitmen. Iya, mungkin dari aku segitu aja nih untuk manfaat dan resiko serta tipsnya ya untuk P2P lending. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau apa, langsung bilang ke Mbak Gege, sorry. Ke Mbak Gege aja boleh. Gimana caranya tuh Mbak Gege kalau mau tanya? Iya, Kak. Kebetulan di sini juga udah ada banyak pertanyaan nih, Kak. Saya pada gemes-gemes nih, udah pada mulai bertanya nih Kak. Ini ada dari Kak Andre Ulostinus. Halo Kak Andre. Oh ya, kebetulan karena sinyalnya lagi jelek dia nggak bisa open video atau mikrofon, jadi aku yang bacain ya Kak pertanyaannya. Oh iya, nggak apa-apa. Halo Kakak, saya mau bertanya. Adakah kriteria khusus untuk pengajuan peminjaman bagi pelaku atau peminjam yang ditetapkan oleh kredibel? Dan kriteria khusus adakah kriteria khusus juga untuk pendana seperti itu, Kak? Oke. Untuk Kak Andrew ya. Aduh. Oke, thank you untuk pertanyaannya ya. Aku jawab dulu yang kriteria khusus untuk pengajuan pinjaman ya bagi pelaku peminjam yang ditetapkan kredibel. Jadi gini, karena kredibel itu menawarkan pinjaman yang produktif, kayak yang tadi aku bilang, kami masih menawarkan pinjaman produktif untuk para pengusaha, baik mikro, kecil, dan menengah. Sebenarnya kriteria khusus standar ya, mungkin rata-rata juga fintech-fintech lain pun begitu. Jadi kayak seenggaknya punya KTP jelas warga negara Indonesia, terus untuk yang punya usaha seenggaknya harus berjalan 2 tahun, jadi harus ada ininya juga, apa kita bisa bilang mutasi rekening ya. Jadi itu harus dilampirkan mutasi rekening, kemudian harus berusia 21 tahun minimal, punya usaha dengan surat keterangan usaha yang legal, entah itu SIUP, SKU, TDP, apapun itu. Ada NPWP. Nah, paling kalau untuk peminjam sih itu aja ya. Nanti soalnya kalau misalnya di aplikasi itu juga ada form-form masing-masing tuh yang harus diisi. Kontak daruratnya siapa misalnya, atau omsetnya berapa usahanya. Nah, itu nanti selama itu sudah diisi dan udah ada data-data wajibnya,
seperti KTP tadi, kartu keluarga, kalau misalnya kartu keluarga, NPWP, surat keterangan usaha, dan lain-lain, serta mutasi rekening minimal 6 bulan terakhir. Nah, itu udah bisa disubmit. Nah, nanti sisanya akan diserahkan ke para analis untuk lihat akan disetujui, dikembalikan, atau memang ditolak pengajuannya gitu. Kemudian untuk yang pendana ya, kalau pendana mungkin lebih mudah, nggak ada kriteria khusus. Baik lagi sama minimal 21 tahun, harus ada KTP juga, PWP juga ada, dan paling nanti nominal pendanaan itu disesuaikan dengan nominal minimum yang kita sediakan gitu kan. Misalnya kalau di kita minimal 3 juta ya udah gitu, harus di 3 juta minimal, nggak boleh di bawah itu. Tapi mungkin ada beberapa fintech yang di bawah itu ataupun mungkin bisa di atas itu. Kemudian udah sisanya yang penting punya rekening atas nama pribadi ya, atas nama si pengaju gitu, baik pendana ataupun peminjam. Kalau misalnya bentuknya perusahaan, peminjamnya itu juga rekening perusahaan, tapi kalau misalnya pengusaha mikro itu biasanya masih atas nama pribadi, itu nggak masalah. Yang penting harus ada rekening, soalnya pencairan semua langsung ke rekening gitu. Oke, Mbak Gigi ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman Nusa Cendana lain? Iya nih Kak, ada selain dari Kak Andre. Tapi boleh tahu Kak Andre udah puas Kak Andre dengan jawabannya Kak Niki? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi Kak? Sudah. Oh, oke. Sudah, makasih ya Kak Andrew. Andrew apa Andre? Ya, Andrew sama-sama. Oh ya? iya, Aku Andrew ya. bilangnya Aku bacanya Andrew. Andrew, Kak Andrew. Thank you Kak Andrew. Oke, selanjutnya ada dari Kak Elizabeth nih Kak. Sampai. Mana? Bagaimana cara menghindari fintech ilegal Kak? Dan bagaimana caranya kita mengetahui bahwa fintech tersebut ilegal? Seperti itu Kak. Oke. Kalau fintech ilegal ya, sebenarnya mungkin apalagi zaman sekarang teknologi juga udah canggih. Kalau di Google, di websitenya OJK, itu juga ada fintech apa aja yang sudah terdaftar. Jadi ada dua yang dibagi, ada yang sudah terdaftar dan diawasi, ada yang sudah berizin dan juga diawasi. Dan itu juga ada konvensional maupun syariah. Di situ dilihat daftarnya. Kemudian banyak juga nih fintech-fintech ilegal yang ngikutin nama-nama fintech legal, tapi logonya dibeda-bedain. Jadi gini, mungkin beberapa tipsnya ya yang jelas. Kalau fintech ilegal itu kan nggak ada regulasi khusus ya, karena balik lagi dia nggak terdaftar ataupun dia nggak berizin di OJK. Kalau diperhatiin, bunga dan dendanya juga gila-gilaan. Karena kalau misalnya fintech legal yang terdaftar atau berizin sama OJK, kita dikasih batasan. Kayak bunga misalnya maksimal 0,8% per hari. Nggak boleh lebih dari itu. Sedangkan kalau fintech ilegal, dia bisa matok bunga jauh lebih tinggi dari itu. Kemudian cara penagihan misalnya, kalau kayak kalian sering dengar juga ya, yang bermasalah itu biasanya cara penagihan fintech-nya ilegal. Karena fintech ilegal nggak ada sertifikasi jelas untuk para penagihnya ya oleh OJK, jadi suka mungkin dengar kata-kata kasar atau ngacak-ngacak kontak. Nah, itu juga fintech ilegal. Saat kalian install aplikasi fintech misalnya, saat diinstal, kalau misalnya yang diakses lebih dari kamera, lokasi, sama mikrofon, itu udah pasti ilegal. Karena fintech legal yang terdaftar maupun berizin oleh OJK itu hanya boleh mengakses kamera, mikrofon, sama location atau lokasi gitu. Lebih dari itu, kalau nyuruh mengakses kontak, galeri, SMS, dan lain sebagainya, itu udah pasti fintech ilegal. Itu yang membuat banyak kasus juga kan, di mana fintech ilegal ngacak-ngacak kontak, jadi menghubungi segala macam keluarga, teman-teman untuk penagihan. Itu. Tapi kalau lebih jelasnya untuk tahu logo atau misalnya tahu PT apa atau tahu platform apa, itu di websitenya OJK juga ada kok yang terdaftar apa aja, yang berizin apa aja, baik syariah maupun konvensional gitu. Oke, Kak Elizabeth ada. Elizabeth? Iya, ada lagi mau tanya nggak? Atau itu udah cukup menjawab? Sudah Kak. Oh, oke. Oke, thank you. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Maria Arkanjela. Kak, sejauh ini dari pihak kredibel, hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh pihak kredibel? Dan untuk menghadapi hambatan atau masalah tersebut, solusi apa yang diambil dari pihak kredibel? Oke, makasih pertanyaannya Kak Maria ya. Agak berat ya pertanyaannya. Tapi sebenarnya gini,
Kalau hambatan pasti aku yakin nggak cuma kredibel, seluruh pengusaha ya, mau pengusaha fintech atau apapun itu pasti ada hambatan yang dialami. Cuman kalau misalnya kredibel sendiri, kalau aku boleh sedikit sharing, apa sih hambatan yang paling sering kita temui ya misalnya? Kalau untuk sisi peminjam, balik lagi gini, UMKM, terutama yang mikro ya. Kalau kalian tahu, untuk mengajukan suatu pinjaman, laporan keuangan, transaksi keuangan atau mutasi rekening itu merupakan hal yang wajib. Nah, kendalanya biasanya kami menemui para pengusaha mikro itu tidak punya laporan keuangan karena mungkin mereka sehari-hari ya udahlah jualan langsung yang penting bisa nutup kehidupan sehari-hari, oke jualan langsung habis, udah diputar. Jadi nggak ke-record tuh, nggak ada transaksinya, history transaction-nya nggak ada. Bagi para analis itu juga akan menjadi PR lebih ya, aduh gimana ngitungnya kalau misalnya nggak ada transaksi yang terdaftar gitu loh. Kendala paling besar untuk bagian peminjam, terutama pengusaha mikro, kalau yang dihadapi kredibel sih, itu ya, karena nggak adanya laporan keuangan. Terus, apa solusi yang diambil dari pihak kredibel? Nah, makanya 2 tahun ini terutama, kita tuh sering banget ngadain kelas edukasi di asosiasi-asosiasi pengusaha mikro, kecil, dan menengah, baik secara regional daerah ataupun nasional. Misalnya ikut event-eventnya AFPI, di Fintech Exhibition, yang gitu-gitu. Tapi paling sering kalau aku sih mengadakan sosialisasi mandiri di asosiasi-asosiasi yang masih kecil. Nah, itu kan biasanya juga interaksinya lebih intim dan lebih enak gitu ya. Sosialisasinya juga terkait dengan pembuatan laporan keuangan sederhana yang paling minim, yang paling mudah untuk dipahami dan dikerjakan oleh para pengusaha mikro tersebut. Kayak apa sih? Seenggaknya minimal mereka bisa tahu cara ngitung HPP atau harga pokok produksi sehari-hari, mereka bisa ngitung modal awalnya mereka berapa, kapan mereka balik modalnya, terus untungnya mereka berapa, omset kotor atau penghasilan kotornya berapa, terus profit atau penghasilan bersihnya mereka berapa, biaya operasional apa aja yang harus dipotong. Jadi minimal kita edukasi dan sosialisasi mereka untuk tahu laporan keuangan sederhana. Karena nggak cuma untuk nggak cuma untuk kepentingan kredibel sendiri ya, karena nanti kalaupun mereka sudah berkembang dan mungkin ingin mengajukan nominal yang lebih besar ke bank atau ke tempat pelayanan jasa keuangan lainnya, itu sangat dibutuhkan dan sangat penting. Dan itu juga membantu mereka untuk mengembangkan usaha mereka sebenarnya, karena mereka bisa ngitung profitnya mereka setiap hari atau setiap bulannya. Gitu. Paling masalah yang paling gede sih menurut aku di situ ya, edukasi para pengusaha mikro dan tentang cara membuat laporan keuangan untuk mereka gunakan juga di usahanya mereka sama untuk akses permodalannya mereka gitu. Dari Kak Maria mungkin ada yang kurang serak atau ada yang masih bingung? Gimana Kak Maria? Boleh dibuka dulu kan mikrofonnya? Pas? Ya. Nggak Pas. kembalian Okay. Kak? Nggak kasinan atau ya? mau kembalian? Ini Kak, masih ada satu pertanyaan lagi Kak. Oh iya. Boleh Kak, silakan. Silakan. Ini. Oke, misalnya Kak, saya sebagai peminjam, pas pada saat sudah jatuh tempo, saya belum bisa bayar, belum bisa kembali uangnya. Jadi kira-kira dari pihak kredibel, apakah ada toleransi atau bagaimana Kak? Oke, makasih pertanyaannya lagi ya Kak Maria ya. Iya Kak. Ada tanya. Gimana? Ya aku jawab ya. Jadi gini, kalau misalnya dari pihak kredibel sendiri, kita biasanya kasih grace period. Itu jadi kayak dalam 2 hari itu biasanya kita nggak kasih, dendanya belum berjalan gitu. Tapi lebih dari 2 hari, dari jatuh tempo kalian nggak bayar, itu dendanya langsung diakumulasi gitu loh. Karena memang fintech itu rata-rata tuh dendanya tuh harian. Jadi memang sebisa mungkin para peminjam itu, kalau misalnya, aduh nih kira-kira jatuh tempo seminggu lagi, belum ada pemasukan atau apa nih, itu boleh dikoordinasiin ke sales-nya yang datang saat biasanya kita ada visitasi ya. Jadi kita sebelum pengajuannya dicairkan, pasti kita visitasi dulu segala macam. Nah, itu boleh dihubungi atau hubungi ke, mungkin kalau misalnya udah cicilannya berjalan, itu biasanya ada kolektor penelponan yang biasa nelfon. Nah, itu juga boleh dihubungin, bilang kayak minta perpanjangan waktu atau apa, nanti biasanya bisa dinegosiasikan. Jadi gitu sih. Dan itu sebenarnya juga udah tertulis di perjanjian pinjam meminjam, kalau misalnya lebih dari
berapa hari tuh ntar dendanya sekian gitu loh. Jadi makanya kayak yang tadi aku bilang di slide-ku ya, kalau bisa cari nominal dan tenor yang memang disanggupi, jangan sampai malah memberatkan. Karena hadirnya kita di sini itu berusaha untuk membantu akses permodalan untuk mengembangkan usahanya para UMKM gitu. Tapi jangan sampai malah bikin mereka kelilit utang, malah jadi susah gitu. Jadi paling itu sih kalau untuk dari pihak kredibel ya, kalau untuk denda keterlambatan. Gitu. Ada lagi mungkin, Kak Maria? Sudah cukup, Kak. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih juga, Kak, untuk jawabannya. Oke, pertanyaannya bagus banget ya, Kak ya? Cakep. Terus kita juga boleh tambah lagi nih ya, Kak ya. Kita beralih ke pertanyaan dari Roni. Robrenius Alberto Naif. Waduh. Mau bertanya, Kak, apa tantangan ini mungkin terbesar ya, bukan tersebar atau emang... Iya, tantangan tersebar atau terbesar ya? Mungkin terbesar mungkin ya, Kak ya maksudnya. Apa tantangan terbesar dalam menghadapi para pendana dan peminjam pada finansial teknologi saat ini? Seperti itu, Kak. Oke, makasih ya Kak Roni pertanyaannya. Tantangan terbesar ya dalam menghadapi para pendana dan peminjam. Oke, kalau bisa bilang misalnya pendana dulu ya. Balik lagi, mungkin tantangan paling besarnya adalah gimana cara mendapat kepercayaan mereka untuk mengalokasikan dana lebihnya mereka itu ke platform kami gitu loh. Walaupun mereka bisa milih sendiri ya, bisa memilih mereka mau alokasikan dana ke peminjam yang mana gitu. Karena pasti di dashboard kita itu kita sediakan list peminjam dengan nominal pinjaman segini, tenor segini, dan hasil mitigasi resiko dari para analis kami juga ditampilkan di situ. Intinya tantangan yang paling besar pasti semua fintech sama gimana caranya dapat kepercayaan para pendana untuk bisa alokasi dananya ke peminjam-peminjam kita gitu loh. Dan rata-rata sih caranya ya paling dengan kita kasih imbal hasil yang mungkin lebih besar dan bersaing dengan fintech lain, terus asuransi yang kita gunakan dan sebagainya itu juga mempengaruhi sih untuk mendapat kepercayaannya para pendana. Kemudian untuk peminjam ya, tantangan peminjam, nah ini sebenarnya beda-beda ya, karena fintech sekarang segmentasi peminjamnya juga beda-beda. Ada yang mungkin pinjamannya untuk karyawan, ada yang pinjamannya untuk keperluan konsumtif ya, maksudnya kayak ya udah untuk yang tadi aku bilang untuk keperluan sehari-hari dan segala macam. Ada juga yang pinjamannya produktif dalam arti ya untuk pengusaha baik mikro, kecil dan menengah. Tapi kalau untuk aku jelasin di kredibel ya, karena aku nggak tahu mungkin untuk segmentasi peminjam yang lain. Kalau untuk kredibel sama kayak pertanyaannya siapa tadi? Kak Maria atau ya, pertanyaannya Kak Maria ya. Itu mirip-mirip sih. Ya. Sama tantangannya yaitu susahnya ini ya, UMKM itu mengedukasi UMKM untuk selain laporan keuangan juga teknologi ya. Karena kita finansial teknologi. Itu sangat susah untuk mereka supaya lebih melek lah ibaratnya, lebih melek teknologi. Karena tahu sendiri pengusaha mikro di sini, apalagi kebanyakan kan orang-orang yang mungkin usianya jauh lebih tua. Dan itu mungkin nggak segitu fasihnya gitu loh menggunakan teknologi yang sekarang. Download aplikasi, gimana cara upload, dan segala macam, itu juga jadi tantangan yang cukup besar sih, selain gimana caranya mengedukasi mereka untuk tahu betapa pentingnya laporan keuangan dalam pengajuan permodalan. Edukasi untuk teknologi finansial ini, itu biasanya aku lakukan juga di sosialisasi kelas-kelas dan workshop di asosiasi-asosiasi UMKM. Nah, paling sih tantangannya itu sih yang paling gede ya menurut aku. Edukasi untuk literasi keuangan oleh fintech itu yang agak susah. Makanya sekarang OJK dan AFPI, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, itu juga lagi gencar-gencarnya gimana caranya untuk membuat para masyarakat Indonesia lebih melek tentang teknologi finansial sekarang gitu. Kak Roni mungkin ada yang mau ditanyain atau udah pas nih jawabanku? Sudah pas, Kak. Ini mau tanya lagi, ya? Kak. Mau tanya lagi, boleh, Kak? Mau tanya lagi, ini apa? Apa yang berbeda dari kredibel ini dengan fintech yang lain yang membuat masyarakat lebih tertarik dengan kredibel? Terima kasih, Kak. Oke, makasih pertanyaannya Kak Roni ya.
Ini juga agak sulit ya. Sebenarnya kalau ditanya apa perbedaan, pasti gini, balik lagi mungkin ke visi misi perusahaan masing-masing ya. Karena fintech-fintech lain juga mungkin ada segmentasi yang berbeda, ada juga segmentasi peminjam yang sama kayak kami, mungkin sama-sama pinjaman produktif untuk para UMKM. Tapi yang jelas kalau aku bisa bilang kalau aku pribadi ya, mungkin gini, nggak cuman untuk lancarnya proses atau berjalannya perusahaan kredibel, tapi kita di sini menghadirkan produk pinjaman untuk UMKM itu juga untuk berusaha membantu UMKM jadi naik kelas gitu loh. Karena jujur kalau aku sendiri ya, karena aku di business development dan aku juga sering banget interaksi langsung lah ke para UMKM, entah itu sosialisasi, entah itu visit mereka juga ke tempat usahanya. Itu kayak ngerasain banget sih betapa pentingnya, betapa berterima kasihnya mereka juga, dan betapa bersyukurnya mereka masih ada orang-orang yang mungkin peduli untuk mencari solusi permodalan yang lebih mudah ke mereka gitu loh. Jadi kalau ditanya apa bedanya, mungkin kalau secara mekanisme itu relatif ya. Kalau secara mekanisme mungkin bisa jadi kredibel lebih mudah atau mungkin fintech lain lebih mudah. Bisa jadi bunga kami lebih rendah, fintech lain bisa jadi lebih tinggi. Itu relatif. Tenor juga seperti itu. Kalau misalnya masalah mekanisme dan fungsi aplikasi itu sebenarnya bisa dibilang relatif tergantung masing-masing ya. Cuman kalau buat aku pribadi sih, yang jelas membantu para UMKM itu lebih bermakna lah dibandingin mungkin aku nggak tahu sih kalau misalnya pinjaman-pinjaman yang lain ya. Tapi kalau yang aku rasain bisa berguna atau bermanfaat untuk mereka itu dan memudahkan mereka itu lebih hati jadi lebih seneng gitu, jadi lebih puas gitu secara nggak langsung. Paling gitu ya, soal kegiatan sosial juga gitu loh, nggak cuma masalah pekerjaan. Kalau aku gitu. Oke, kita lanjut. Gimana, Kak? Oke, makasih, Kak. Roni? Makasih, Kak. Ada yang mau tanya lagi? Nggak apa-apa. Oh, Kak Roni. Iya. Kita lanjut ya, Kak? Iya. Ini ada dari Kak Sandra Avean. Kak, bagaimana jika saat pengembalian pinjaman terjadi keterlambatan waktu atau waktu pengembaliannya sudah lewat batas waktu? Apakah diberi keringanan atau bagaimana, Kak? Oke, makasih Kak Sandra ya pertanyaannya. Tadi mirip-mirip juga mungkin, balik lagi yang penting para peminjam itu kooperatif. Yang penting kooperatif bisa dihubungi dan mau berkomunikasi lah intinya. Kenapa kendalanya sampai ada keterlambatan bayar, kenapa kendalanya sampai dananya ternyata nggak cukup saat jatuh tempo. Semua itu yang penting bisa dikomunikasikan. Selama kalian kooperatif, selama peminjamnya kooperatif, mau koordinasi juga, itu pasti bisa dibantu. Masalah keringanan, apalagi sekarang pandemik ya. Kalau pandemik, kalau kalian mungkin pernah dengar juga di berita, pemerintah juga OJK itu berusaha membantu lah, terutama para UMKM yang kesulitan dalam pengembalian pinjaman. Nah, itu yang penting balik lagi, jangan kabur, jangan lari dari tanggung jawab, yang penting dikomunikasiin, kalian kooperatif, itu bisa dibantu, entah itu keringanan denda atau perpanjangan tenor, itu pasti bisa dibantu oleh platform gitu. Kak Sandra mungkin ada yang masih kurang serak. Baik, Kak. Pas, Kak. Makasih, Kak. Pas ya. Makasih ya. Ya. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Kak Raymond Reddington. Tanya dong. Ya, mau dong ditanya. Gimana kredibel bisa bertahan di tengah pandemi seperti ini? Ini relate banget nih, Kak, nih. Okay. Diserahkan ke kita. Oke, makasih ya pertanyaannya. Gimana kredibel bisa bertahan di tengah pandemi seperti ini? Itu aku juga bingung ya. Tapi yang jelas gini, mungkin kalau ditanya kenapa bisa bertahan apa enggak, pasti aku yakin semua perusahaan, nggak cuma fintech ya, semua perusahaan, pengusaha baik mikro, kecil, menengah, atau perusahaan besar pun pasti lagi susah ya selama pandemik ini. Ada aja lah cara mereka bertahan, entah mungkin ada yang pengurangan karyawan, atau mungkin pengurangan gaji, atau mungkin stop operasional dulu, atau apa, itu juga
salah satu caranya mungkin ya untuk perusahaan-perusahaan lain. Nah, tapi kalau untuk kredibel sendiri, gimana cara bertahan di tengah pandemi seperti ini? Kalau aku bisa bilang mungkin karena manajemen dan karyawan-karyawannya itu juga punya rasa percaya dan loyalitas yang tinggi ya. Klise ya, tapi emang kayak gitu sih. Bisa dibilang maksudnya di sini cukup kekeluargaan ya. Jadi maksudnya kita percaya aja apa yang berusaha, apapun yang manajemen lakukan itu adalah untuk usaha mencari solusi dan jalan keluar bersama, intinya kayak gitu. Tapi kalau untuk detailnya juga aku nggak bisa jelasin, cuman yang jelas bisa bertahan selama ini ya karena manajemen dan karyawannya saling berusaha untuk cari solusi bareng-bareng lah. Gimana caranya untuk bertahan di situasi pandemi kayak gini. Karena mungkin banyak juga pinjaman yang ditangguhkan, diperpanjang tenornya, dan lain sebagainya. Gitu. Kak Raymond mungkin menjawab nggak ya? Itu tadi jawaban aku. Gimana Kak Raymond? Kak Raymond Reddington. Ada yang mau ditanya lagi? Halo Kak Raymond. Mungkin lagi ada kendala sinyal kayaknya ya Kak ya? Ya. Kita lanjut lagi. Oh, ada pertanyaan lagi nih dari Kak Sandra. Pertanyaan dari Kak Sandra gini. Kak, sejak kapan Kredibel didirikan dan mengapa bisa berjalan lancar hingga sekarang? Apakah sejauh ini ada hambatan dan apakah pada saat pandemi COVID seperti ini Kredibel tetap berjalan atau bagaimana, Kak? Oke, Kak Sandra, makasih lagi ya pertanyaannya ya. Kalau didirikan, sebenarnya didirikannya itu kalau misalnya berdirinya sih 2018 ya. Terus kita terdaftar oleh OJK itu awal tahun lalu, 2019. Nah, itu baru 2019 2018. Terdaftar 2018, sorry. Terdaftar itu kita 2018. Nah, itu kan habis itu mulai berjalan operasional segala macam tentu harus berjalan setelah kita terdaftar ya. Jangan sampai jadi fintech ilegal juga. Nah, terus kalau ditanya gimana bisa berjalan lancar? Nggak juga sih sebenarnya ya. Balik lagi pasti ada naik turunnya gitu loh. Pasti ada lancarnya, pasti agak ada macetnya karena emang semua usaha apapun itu juga pasti ada kendalanya. Cuman ya gimana caranya kita cari solusi bareng-bareng aja. Kayak yang tadi aku bilang juga mungkin pertanyaan yang sama. Yang bisa bikin kita bertahan itu karena emang dari manajemen dan karyawannya itu kalau ada apa-apa tuh diskusikan dengan terbuka gitu loh. Jadi nggak yang mungkin yang di atas ngerasa lebih atau punya otorisasi lebih terus jadinya otoriter, nggak kayak gitu juga. Jadi kayak sebisa mungkin kita komunikasiin semuanya. Kendalanya apa? Karena balik lagi karyawan-karyawan juga yang bersinggungan langsung kan dengan para peminjam atau para pendana yang benar-benar turun ke bawah kan kita, terus kita laporkan ke manajemen segala macam ke atasan untuk cari solusi bareng-bareng. Itu juga mungkin yang bikin kita masih bisa berjalan sampai sekarang. Karena semuanya kita komunikasiin dan kita musyawarahin lah intinya gitu. Nggak ada yang ngerasa lebih otoriter atau punya otorisasi lebih atau kayak gimana tuh enggak. Kemudian untuk selama pandemik ya, selama pandemik itu untuk pembukaan pinjaman itu masih belum ya, pembukaan untuk para peminjam baru tuh kredibel belum. Tapi untuk para peminjam lama yang ingin ngajuin pinjaman lagi setelah pinjaman sebelumnya selesai, itu masih bisa di kita. Karena emang lagi masa pandemik ini, kita lagi berusaha cari-cari juga gimana cara yang bisa adaptasi untuk cari cara untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan operasional yang ada di tengah-tengah pandemik. Jadi untuk saat ini mah paling kebanyakan para peminjam yang udah selesai pinjaman sebelumnya kemudian ngajuin lagi. Terus sisanya paling penagihan aja sih. Jadi untuk operasional peminjam baru sih kita belum ada selama pandemi ini gitu. Kak Sandra gimana? Ya Kak, makasih Kak, jawabannya pas Kak. Jawabannya pas ya, makasih juga pertanyaannya pas deh. Ya Kak. Oke, kalau gitu Kak, kita pindah nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Banyak banget nih Kak pertanyaan pada hari ini, alhamdulillah aktif ya. Alhamdulillah baik nanya ya. Terharu aku. Aduh, aku ada sapu tangan nih Kak. Aduh, makasih loh. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ivandi. Apa ini bacanya? Engge atau Engge? Ntar boleh langsung di ini ya Kak ya.
Kak Ivandi, tolong diperbaiki Tengge, nanti Kak. pronunciation gimana. Pertanyaannya adalah, Kak Ivan aja ya. Iya, Kak Ivandi. Pertanyaan untuk Kak Nikita. Kak, apa sih keuntungan dan kerugian dari orang-orang yang menjadi pendana di Kredibel? Dan bagaimana caranya jika seseorang ingin berhenti dari menjadi pendana? Seperti itu, Kak. Oke. Ya, makasih ya Kak Ivan pertanyaannya. Apa sih keuntungan dan kerugian orang-orang yang menjadi pendana di Kredibel? Sebenarnya gini, keuntungan dan kerugian itu juga termasuk pilihan para pendana ya. Kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya keuntungan, jelas mungkin fintech P2P lending imbal hasilnya itu jauh lebih besar daripada deposito bank dan segala macam. Tapi di balik imbal hasil yang cukup besar itu, tentu juga ada resiko di baliknya yang mengikuti. Nah, itu makanya kenapa para pendana di fintech P2P lending, di Kredibel juga termasuk, kita kasih dashboard, kita transparansi lah seluruh data para peminjam yang mengajukan ke kita, supaya pendana yang milih sendiri. Kenapa pendana yang milih sendiri? Supaya pendana juga tahu resiko yang dia tanggung. Kita kasih semua data-data, kita semua kasih informasi, kita kasih mitigasi resiko yang telah dilakukan oleh para analis kita, kita kasih informasi sedetail dan serinci mungkin lah untuk para pendana dengan nominal dan tenor peminjam tersebut gitu loh, untuk keperluan apa dan sebagainya. Nah, supaya para pendana juga tahu, oh, ini pantas nggak ya untuk saya danai? Oh, ini setimpal nggak ya return yang saya dapat atau imbal hasil yang saya dapat dengan resiko saya mendanai uang saya ke peminjam ini, misalnya kayak gitu. Karena memang sebelum ibaratnya sebelum kita tanda tangan kontrak atau segala macam, udah adalah di klausa-klausa perjanjiannya itu ya, terms and condition-nya, keuntungan apa aja dan risiko apa aja yang akan dihadapi oleh pendana. Kalau misalnya dibilang keuntungan, imbal hasil jelas lebih gede. Imbal hasil jelas lebih gede, terus ada asuransi segala macam, dan mungkin lebih mudah juga pendanaannya ya. Karena mungkin pakai nominal berapapun juga masih bisa masuk. Kalau kerugian ya nggak enaknya mungkin itu jatuh temponya harus disesuaikan dengan tenor resiko minjam, terus mungkin ada risiko kredit macet atau gagal bayar, cuman balik lagi bisa tercover, ada coveran dari asuransi lah setidaknya. Kemudian gimana caranya jika seseorang ingin berhenti menjadi pendana? Ya mudah juga ya kalau misalnya berhenti jadi pendana, kalau misalnya masih ada pendanaan yang berlangsung, dalam arti kalian mendanai satu peminjam nih, tenornya masih 6 bulan, ya berarti nunggu itu selesai. Habis itu kalian tinggal habis itu para pendana itu nggak usah masukin dana lagi lah, nggak usah masukin dana lagi atau nggak usah top up lagi kita bilangnya. Nggak usah top up dana lagi, itu juga udah nggak jadi pendana gitu kok. Otomatis keputus gitu lah transaksinya. Paling gitu aja sih. Ada yang kurang jelas nggak Kak Ivan? Gimana Kak Ivan? Pas, Kak, pas. Pas ya? Nggak kembalian. Udah, aku izin minum dulu ya. Suara aku iya kan, gitu. silakan. Aku juga dari tadi minum kok. Ya, udah silakan dilanjut. Gimana Kak Niki? Bisa kita lanjut? Ya, silakan dilanjut. Oke. Ada pertanyaan nih Kak dari Kak Andrew. Aku udah bisa ya ngucapnya Andrew. Kak Andrew lagi ya? Iya, Kak Andrew lagi. Kak, bagaimana misalnya kalau terjadi masalah dan kita mau melakukan pengaduan, itu kita harus mengadu kemana? Seperti itu, Kak. Oke, terima kasih ya Kak Andrew ya. Kalau terjadi masalah dan kita melakukan pengaduan, ini aku jawab dari dua tipe ya. Kalau misalnya terjadi masalah dengan fintech yang bersangkutan, misalnya ya kalian di Kredibel nih, entah itu minjem atau mendanai, terus ada beberapa hal mungkin yang agak ganjel atau kurang jelas atau apa, nah atau mungkin aplikasinya error, nah itu bisa kalian aduin ke email atau mungkin nomor telepon kantor kami yang tertera di website, itu juga bisa langsung ke platformnya intinya. Kalau misalnya masalahnya terjadi dengan fintech ilegal, itu kalian harus ngadunya kemana? Ke OJK ataupun AFPI, Otoritas Jasa Keuangan ataupun Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Nah, di situ baru mungkin kalian di situ kalian pasti dilayani lah, karena fintech ilegal ya, balik lagi. Kalian ngadu ke fintech ilegal juga ujung-ujungnya percuma, karena kesalahan memilih lah intinya, mungkin kitanya kurang awas atau apa. Tapi kalau misalnya fintechnya memang fintech legal dan memangnya ada masalah terkait internal ya, misalnya fintechnya aplikasinya bermasalah atau apa, itu kalian bisa langsung hubungi
fintechnya sendiri, kontak fintechnya sendiri, entah email, mungkin ada nomor WhatsApp-nya, atau mungkin live chat-nya di website, atau mungkin lewat telepon kantor, itu juga it's okay gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya, misalnya ada fintech legal dan menurut kalian entah itu cara penagihannya kasar atau beda nih sama regulasi OJK yang ada di artikel OJK di website gitu misalnya, itu juga bisa kalian aduin. Ke siapa ngaduinnya? Nah, itu boleh kalian aduin ke OJK atau ke AFPI juga gitu. Nah, itu gimana Kak Andrew? Menjawab nggak kira-kira? Gimana Kak Andrew? Andrew Siap. Gabriel? Apa Kak Andrew Lustinus? Oh, Kak Andrew Lustinus. Gimana Kak Andrew? Gimana Kak Andrew, udah ya? Oke Kak, oke. Oke. Baik Kak Niki, masih banyak pertanyaan nih Kak Niki. Wah, keren banget pokoknya nih teman-teman dari Universitas Nusa Cendana ternyata pada aktif ya. Mantap ya, aktif banget ya. Yang pada penasaran emang sebagai pemuda harus udah sewajarnya seperti itu ya Kak ya. Benar-benar, harus kritis juga ya. Apalagi ini terkait financial teknologi, di mana era perkembangan teknologi juga semakin canggih seperti itu Kak. Betul, jangan mau gaptek ya. Selanjutnya Kak, ada pertanyaan dari Kak Maria Sihonggalu. Kak mau tanya, investasi P2P lending menjadi topik menarik dalam investasi, khususnya di era milenial seperti sekarang ini. Platform ini menawarkan bentuk investasi yang mudah, murah, dan memberikan return yang cukup tinggi. Bagaimana cara berinvestasi bagi para milenial, cara memulai? Oh, cara memulai ya? Oke, makasih ya Kak Maria pertanyaannya. Kalau ditanya gimana cara memulai untuk jadi pendana ya, atau bisa dibilang alokasi dana kalian ke P2P lending, kayak tadi mungkin di slide presentasi aku yang di slide terakhir, itu ada tips juga ya untuk para pendana, buat kalian juga yang mau mulai mendanai. Itu yang pertama jelas, kalian harus pilih fintech P2P lending yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kenapa? Karena baik lagi, jatuhnya kan kalian nitip duit di sana ya, naruh uang di sana. Jadi jangan sampai kalian salah pilih fintech, jangan sampai kalian mendanai di fintech ilegal. Walaupun mungkin iming-iming bunga atau imbal hasilnya jauh lebih tinggi dibandingin yang legal, tapi jangan sampai kalian ambil resiko itu. Di fintech ilegal tuh no banget lah, big no banget. Satu, pilih fintech yang legal, yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Terus yang kedua, kayak yang tadi aku bilang juga, kalian harus pilih nominal yang sekiranya kalian sanggup. Jangan sampai bela-belain minjem sana sini atau sebenarnya masih di luar batas kemampuan kalian, terus kalian berusaha ngedanain, itu juga jangan. Kalian benar-benar harus tahu juga kemampuan kalian dalam mendanai itu berapa, dan kalian juga harus milih peminjam yang menurut kalian kredibel, dalam arti pantas untuk dipinjamkan dana kalian gitu loh. Karena balik lagi, saat kalian menjadi pendana di suatu platform fintech tersebut pasti menyediakan data serinci dan sedetail mungkin yang dibutuhkan para pendana sebagai informasi untuk peminjam-peminjam yang dia ingin danai gitu loh. Nah, jadi nanti kalian pilih peminjam yang sekiranya mungkin masuk nominalnya, tenornya juga sesuai dengan yang kalian inginkan, terus resikonya juga tidak setinggi itu misalnya kan, karena balik lagi beda peminjam pasti beda resikonya, tergantung dari hasil para analis juga ya, penganalisanya gitu. Bagaimana Kak Maria? Menjawab nggak Kak Maria? Oke Kak, aku bacain ya. Karena Kak Maria belum bisa open mic, izin menanggapi Kak. Apa bisa kita memulai berinvestasi dengan dana 100.000 Kak? Dan bagi kami, para kaum milenial, untuk berinvestasi dengan biaya yang besar belum bisa Kak. Tapi ada keinginan untuk berinvestasi. Oke, makasih pertanyaannya lagi ya Kak Maria. Bisa kok, makanya bedanya mungkin investasi atau alokasi dana di fintech sama di bursa saham gitu ya misalnya. Kalian mungkin kalau investasi di bursa saham harus berapa sekian juta mungkin nominalnya. Tapi kalau di sini mungkin bisa ratusan ribu.
Ya karena fintech P2P lending beberapa juga ada yang menerapkan sistem crowdfunding. Apa sih itu crowdfunding? Jadi kalian tuh kayak patungan bersama-sama dengan pendana lain untuk membiayai seorang peminjam, entah itu perusahaan, institusi ataupun perorangan ya, ataupun pribadi gitu loh. Jadi bisa nggak 100.000? Bisa. Banyak juga fintech yang boleh pendanaan di 100.000, itu nggak masalah. Itu namanya sistemnya crowdfunding ya. Cuma mungkin jelas ya kalau misalnya mungkin investasi 100.000, walaupun imbal hasilnya berapa persen, tapi mungkin nggak segitu signifikannya. Karena dibalikin lagi itu kan proporsional dengan nominal yang kalian danai gitu. Mau tanya lagi boleh tidak, Kak? Boleh banget, Kak. Boleh, Ayo, silakan, silahkan. Apalagi kayak kita gini pengen banget punya investasi ya, Kak. Kalau misalnya sering baca-baca tuh di internet ya, kalau misalnya waktunya masih muda itu jangan suka boros-boros, lebih baik uang itu diinvestasikan. Tapi sedangkan kita masih belum tahu sebenarnya investasi yang baik itu seperti apa. Oke, ini dia pertanyaan dari Kak Maria yang selanjutnya. Resiko tertinggi yang kita hadapi dalam investasi fintech ini apa, Kak? Dan apa saja yang perlu yang bisa kita persiapkan? Seperti itu, Kak. Oke, makasih ya pertanyaannya, Kak Maria. Kalau misalnya resiko tertinggi, kayak aku bilang ya, salah satu resikonya mungkin misalnya ada kredit macet ataupun gagal bayar ya, pahitnya misalnya. Jadi mungkin peminjam yang kalian danai ada gagal bayar atau mungkin ada kendala yang mana jadi tidak sesuai jatuh tempo pembayarannya gitu loh. Tipsnya apa atau apa yang bisa kita persiapkan? Ya balik lagi, kalian juga bisa pilih fintech. Misalnya gini, fintech itu memang diwajibkan untuk punya asuransi kredit. Jadi untuk membantu para pendana mengcover jangan sampai 100% duit yang dia danai hilang gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apa saja yang bisa kalian persiapkan sebagai pendana, nah itu mungkin lebih ke pilih fintech yang minimum pendanaannya misalnya sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian juga harus lebih pintar dan lebih cerdas dalam memilih peminjam berdasarkan informasi yang disediakan oleh analis fintech tersebut. Kemudian cari fintech juga yang asuransinya, misalnya dengan asuransi apa, dan kalian juga bisa baca tuh di perjanjian kalian ya. Kalian kan pasti dikasih perjanjian dengan platform itu ya, dengan fintech itu. Klausa-klausanya apa aja sih, resiko-resikonya apa aja sih, terus keuntungan yang bisa kalian dapat apa sih, nah itu juga harus kalian baca benar-benar. Dan kalau misalnya ada yang kurang jelas, gak dimengerti, atau dan lain sebagainya, itu baru bisa ditanyakan ke fintech-nya langsung, gitu. Jadi kalau ditanya, apa yang harus dipersiapkan, gali informasi lebih banyak aja. Di sekarang website juga udah banyak, artikel-artikel juga udah banyak, gimana caranya tips-tipsnya untuk memilih fintech yang oke untuk investasi kalian, gitu. Gimana Kak Maria Sihonggalu? Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak. Ya, makasih juga ya, Kak Maria. Oke, aku lanjut ke pertanyaan yang lain ya, Kak ya. Kita punya pertanyaan selanjutnya dari Kak Abdillah Panji. Hai, Kak Abdillah Panji. Siang, Kak. Mau tanya dong. Kita juga mau dong ditanya. Bagaimana sih cara efektif menurut Kredibel sendiri untuk melakukan finansial yang baik di tengah pandemi saat ini? Apalagi kita tahu sendiri, banyak faktor di tengah pandemi, salah satunya di sektor perekonomian. Thanks in advance, Kak. Oke, cara efektif ya untuk melakukan finansial yang baik di tengah pandemi saat ini. Emang sih balik lagi ya, makasih pertanyaannya Kak Abdillah Panji. Semua orang pasti ngerasain imbasnya ya, mau pengusaha, mau karyawan, pemerintah juga semua pasti ngerasain imbas perekonomian ya kalau selama pandemi ini. Terus kalau ditanya cara efektif menurut Kredibel melakukan finansial yang baik, baik lagi, mumpung masih muda, mumpung masih produktif juga, pinter-pinternya kalian beradaptasi nih. Kayak misalnya, mungkin sekarang kalian kuliah daring ya kebanyakan ya. Itu nggak nutup juga loh, kalian bisa jadi pengusaha, misalnya online seller minimal kayak gitu. Cari alternatif pendapatan yang baru, cari
cari kegiatan positif yang bisa bantu kalian untuk mengisi waktu luang, apalagi terutama di pandemi ini. Tapi balik lagi yang menghasilkan itu juga bagus, dan tetap ini kayak basic atau dasar dari segala manajemen keuangan ya. Bedain kebutuhan dan keinginan itu juga ngaruh banget sih. Apalagi selama pandemi ini mungkin agak susah juga akses kemana-mana atau ngapa-ngapain. Nah itu tuh kalian harus pinter-pinternya juga lah mendefinisikan mana yang kalian butuhkan, yang harus kalian beli, mana yang kalian inginkan, yang cuman emang mau aja kalian beli. Itu mesti dikategoriin lagi sih. Dan baik lagi, karena masih muda, masih produktif, apalagi sekarang juga kuliah daring ya, mungkin kalian juga banyak waktu luang, gimana caranya kalian bisa ngehasilin uang. Itu juga, menurut aku ya, itu juga hal yang sangat signifikan sih. Apalagi buat para mahasiswa. Banyak kok sekarang UMKM dari pengusaha-pengusaha muda, online seller, ide-ide kalian juga dikembangin aja. Mau bikin usaha, mau bikin apa, itu it's okay gitu. Jangan mengurung diri kalian dalam satu ide atau kotak tertentu gitu. Eksplor sebanyak-banyaknya juga masih muda. Semuanya serba online loh, pandemik gini, jadi kalian nggak ketutup aksesnya gitu. Karena semua gampang diakses. Sekarang semua serba online dan teknologi gitu. Jadi paling tipsnya itu ya kalau buat aku ya, karena masih muda, coba usaha aja gitu. Mulai dari yang kecil juga nggak apa-apa ya Kak ya? Iya nggak masalah, kecil, untung 1.000-2.000 juga nggak masalah. Gimana Kak Abdillah Panji? Oke Kak, makasih. Iya, makasih ya pertanyaannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang lain. Oke. Ini ada pertanyaan dari Andrew lagi nih, Kak. Hai, Kak Andrew. Makasih ya, Kak Andrew ya. Dia bisa lihat peluang, Kak. Wah, mumpung ada peluang nih buat tanya-tanya langsung gitu kan sama yang ahlinya. Wah, secara kali aja bisa dapat voucher pulsa kan, lumayan buat main Mobile Legends. Itu mungkin yang kedua, Kak. Oke, dari Kak Andrew. Apakah adakah pendampingan khusus dari Kredibel untuk upgrade kualitas UMKM? Karena masalah utama UMKM itu sebenarnya bukan pada modal, Kak, kalau yang saya tahu. Tapi lebih ke pengalaman yang kurang bagi pelaku UMKM muda dan wawasan soal manajemen pengolahan UMKM-nya. Oke, makasih ya Kak Endro pertanyaannya. Jadi gini, kalau pendampingan khusus dari Kredibel untuk upgrade kualitas UMKM, itu ada, tapi balik lagi, kita pasti kerjasama dengan asosiasi atau komunitas yang menaungi ya. Karena gini, seperti kalau Kredibel itu kan mau kayak gimana juga kita perusahaan swasta atau bisa dibilang lembaga swasta lah, yang mana pasti ada koridor yang nggak bisa kita lewati. Karena kita mau nggak mau perusahaan finansial, jadi pasti cara satu-satu yang bisa kita lakukan untuk upgrade kualitas UMKM di aspek lain itu, seperti yang tadi kamu bilang mungkin manajemen atau mungkin pengalaman yang kurang dan masalah lain, itu caranya adalah kita gandeng asosiasi lain. Kalau kalian pernah dengar Wiranesia Inkubator itu salah satu asosiasi UMKM nasional juga. Founder atau pendirinya itu yang pernah mendirikan OKOC kalau di Jakarta, itu namanya. Jadi kayak organisasi UMKM lah ya, komunitas atau asosiasi UMKM. Nah, itu kita kerjasama dengan mereka. Nah, untuk mengadakan kelas atau workshop gitu. Dan kebetulan sekarang asosiasi UMKM tuh udah banyak banget kok, baik secara regional daerah maupun kelas nasional. Nah, dengan goals atau dengan tujuan juga untuk upgrade para skill UMKM itu, entah dari desain kemasan, entah dari strategi pemasarannya mereka, entah dari pemanfaatan teknologinya mereka, entah dari laporan keuangan atau manajemen finansialnya mereka, dan termasuk untuk akses permodalan. Kayak tahun lalu, Kredibel itu kerjasama dengan Kecamatan Kebayoran Baru di daerah Jakarta Selatan juga. Itu juga kita untuk ngisi kelas dengan UMKM binaan pemerintah daerah setempat. Kebetulan pemerintah daerah di sini, di DKI Jakarta, juga punya programnya dari P1 sampai P7. Itu juga mencakup macam-macam dari edukasi masalah desain kemasan, masalah pemasaran, masalah keuangan, dan lain sebagainya. Dan ada program juga untuk akses permodalan. Nah, biasanya Kredibel masuknya di situ untuk akses permodalan dan edukasi soal teknologi finansial. Jadi kalau untuk kelas-kelas seperti manajemen pengolahan dan
pengalaman-pengalaman lain, kualitas UMKM yang lain itu biasanya kita kerjasama dengan asosiasi aja sih. Jadi bukan kredibel mandiri yang mengadakan kelas tersebut, enggak. Biasanya kita kerjasama gandeng asosiasi lain. Karena itu lingkupnya mereka gitu. Untuk menaungi dan ngebimbing ya. Menaungi dan membimbing para UMKM untuk naik kelas gitu. Menjawab nggak Kak Andrew? Bisa Kak, kalau kita, Kak? Kenapa? Bisakah kalau kita adakan di tempat sini itu secara online kelasnya? Oh, bisa. Banyak kok, banyak asosiasi sekarang juga yang bikin kayak sosialisasi daring secara nasional dengan link Zoom-nya juga di open aja, open public gitu. Jadi kalian bisa akses segala macam itu banyak kok, nggak harus kerjasama dengan kampus, nggak harus kerjasama apa. Banyak juga asosiasi UMKM tuh yang gerakan nasional terutama ya, mengadakan kayak sosialisasi mandiri juga untuk upgrade kelasnya UMKM itu sendiri. Banyak kok. Oke Kakak, terima kasih. Iya, terima kasih juga ya Kak Andrew. Oke Kak, kita lanjut lagi Maria ya Kak tanya ya. lagi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ahmad Anwar. Pertanyaannya nyerempet-nyerempet sih Kak tentang investasi. Kak, bagaimana cara investasi bertahap mulai dari yang kecil sampai yang besar dengan baik dan benar secara nominal? Oke, makasih ya Kak Ahmad Anwar atas pertanyaannya. Kalau ditanya bagaimana cara investasi bertahap yang baik dan benar, baik lagi ya, karena sekarang gini, kalau kalian tahu investasi di layanan jasa keuangan Indonesia tuh banyak ya. Mungkin ada yang lewat bank, bursa saham, fintech P2P lending, atau mungkin main properti dan lain sebagainya. Itu jenis-jenis investasi yang sangat banyak dan sangat luas gitu kan. Kalau ditanya gimana caranya investasi dimulai dari kayak gimana secara nominal gitu, balik lagi di kemampuan kalian ya. Di kemampuan kalian, maksudku entah itu nominal atau tingkat resiko yang bisa kalian ambil. Mungkin ada orang yang modalnya cukup gede dan dia lebih mengerti misalnya soal bisnis properti, ya nggak masalah kalau misalnya kalian mau investasi di bisnis properti gitu. Ada juga orang mungkin yang kayak baru pertama kali mulai ini investasi, cari informasi ke teman-teman yang udah pernah investasi, atau mungkin googling info-info investasi apa sih yang untuk anak muda dengan nominal yang kecil atau jaminan yang jelas gitu dengan resiko yang nggak gitu besar. Itu juga bisa dicari. Fintech P2P lending juga bisa. Karena yang tadi mungkin ditanyain Kak Maria juga, 100.000 bisa nggak? Itu bisa gitu. Banyak fintech P2P lending yang bisa 100.000. Dimulai dari nominal yang kecil, lama-lama imbal hasil kalian yang dapetin kan juga akan tergulung jadi banyak. Nah, itu kalian mungkin bisa alokasikan untuk investasi yang lebih besar. Kak Nikita. Halo Kak Nikita. Ini koneksinya halo? Bisa ada yang jawab saya terlebih dahulu? Halo? Di-connect ya tadi aku? Koneksi saya yang jelek atau emang gimana nih Kak? Gak tahu ya, tadi aku tiba-tiba ke inian soalnya, ke lockout. Oh iya, berarti emang koneksi ada tadi. Boleh Kak diulang, mohon maaf. Iya, aku lanjut ya. Berarti intinya nggak ada maksudnya nggak ada investasi yang harus kayak gimana sih, tergantung dari kemampuan kalian, tingkat resiko yang mau kalian ambil, dan info yang bisa kalian gali. Yang jelas kalau misalnya investasi, harus di tempat yang legal, yang terdaftar, ada pengawasan dan regulasi dari pemerintah juga. Yang penting sih kayak gitu kalau tipsnya ya. Menjawab nggak tuh? Kak siapa tadi? Kak Ahmad Anwar. Iya, Kak Ahmad Anwar. Jawab nggak tuh ya? Makasih, Kak. Iya, makasih. Selanjutnya kita ke pertanyaannya Kak Maria lagi nih Kak. Kak Maria Sihonggalu. Kayaknya udah pada mulai panas nih Kak, udah mulai pada terpacu ya untuk tanya-tanya.
kita ini, Kak, untuk investasi bagi pemula baiknya emas, saham, atau properti, Kak. Dan dari tahun 2018 sampai 2020 sekarang, kira-kira pencapaian apa yang sudah dicapai oleh pihak kredibel? Seperti itu, Kak. Ini kamar yang sama apa 2 kamaria ya? Oh iya, sebenarnya Iya, kamar yang berbeda ya? beda. Maria yang berbeda. Saya terlalu fokus sama nama Kak Marianya. Saking terkesimanya nih sama Kak Maria dua-duanya karena aktif, jadi saya pikir satu orang, ternyata berbeda ya. Keren nih, 2 Maria yang sangat aktif pada siang hari ini. Aku jawab yang pertama dulu ya tadi. Iya, boleh Kak. Emas, saham, atau properti ya? Nah, itu juga aku kembaliin lagi ke kemampuan sebagai gini. Kalau misalnya resiko, pasti yang lebih nggak beresiko investasi emas. Karena mau gimana juga nggak, ibaratnya kalau saham mungkin ngikutin dengan bursa saham ya, ngikutin naik turunnya saham yang kamu beli atau yang kamu iniin. Lonjakannya gitu loh, skalinya tinggi mungkin tinggi, skalinya rendah turun mungkin turun gitu. Kalau misalnya mau aman, jelas emas lebih aman. Properti juga kayak gitu. Kalau properti kan mungkin ada saatnya lagi perekonomian kurang bagus, harganya jadi jatuh atau apa. Nah, itu juga beresiko gitu. Makanya kalau ditanya lebih nggak beresiko mana, pasti lebih nggak beresiko emas dibandingin properti atau saham ya. Tapi kalau mau lebih aman juga, balik lagi, fintech P2P lending itu juga lebih aman karena ada asuransinya dan dengan nominal yang lebih kecil. Kalau emas sekarang 1 gram aja 1 juta kan ya, mahal juga gitu. Kalau misalnya emang buat teman-teman yang masih ragu-ragu untuk mulai investasi dan mau coba di nominal kecil, fintech P2P lending itu juga bisa jadi solusi gitu loh. Karena aman juga. Yang jelas yang penting legal ya, karena pasti ada regulasi dari OJK dan segala macam, ada asuransinya juga, jadi kalian juga nggak usah takut akan hilang semua dana kalian gitu. Menjawab nggak tuh, Kak Maria? Berarti lihat kebutuhan kita dalam berinvestasi ya Kak, betul. Lihat kebutuhan dan kemampuan kalian dalam berinvestasi. Mungkin banyak orang yang tergesa-gesa berinvestasi, semua yang dia punya diinvestasikan, misalnya di saham. Kebetulan sahamnya anjlok gitu kan, sahamnya turun, habis nggak punya apa-apa. Nah, itu juga kita harus cerdas juga dalam berinvestasi ya, disesuaikan sama kebutuhan dan kemampuan gitu, dan resiko yang ada. Ada lagi mungkin Kak Maria Sionggalu? Baik Kak, makasih. Iya, makasih juga ya Kak Maria Sionggalu. Terus Kak Maria Arkanjela ya? Iya, betul Kak. Yang dari tahun 2018 sampai 2020 sekarang. Kira-kira pencapaian apa yang sudah dicapai oleh pihak kredibel? Kalau pencapaian ya, mungkin gini, itu sebenarnya juga relatif ya, tapi kalau secara internal perusahaan kami sih, target jelas ya, setiap perusahaan tuh pasti punya target, setiap perusahaan pasti punya KPI juga. Kalau ditanya pencapaian, karena kita baru berjalan 2 tahun ya, dan sebenarnya 2020 juga cuman kerasanya di bulan Januari-Februari ya, sisanya pandemik. Saya pandemik, jadi kayak operasional juga nggak berjalan lancar. Sebenarnya kalau dari 2018 itu, kita berdiri, abis itu ngurus registrasi OJK, terus abis itu kita juga dapat registrasi dan diawasi oleh OJK, itu juga pencapaian yang sangat susah ya. Apalagi sekarang tuh OJK juga makin ketat untuk nyortir fintech-fintech mana yang bisa terdaftar dan diawasi oleh mereka. Terus apalagi kita juga udah sertifikasi ISO untuk keamanan teknologi, karena balik lagi, kita harus menyimpan data semua peminjam maupun pendana secara online, dan kita harus juga punya kayak garansi lah, kalau misalnya data mereka nggak akan kita bawa kemana-mana, kalau data mereka tuh aman dan tidak akan ada kebocoran informasi. Makanya kita juga udah ada ISO untuk keamanan data dan informasi para pelanggan. Terus sisanya ya paling secara internal ya paling achieve target kayak disbursement 7,5 M, tahun lalu juga yang kayak gitu-gitu. Sisanya sih pasti lebih ke mereka ini ya, lebih ke masalah, kita bisa bilang masalah internal perusahaan lah, yang kayak gitu.
masalah teknisnya ya, paling itu aja sih. Menjawab nggak tuh, Kak Maria Arkangela? Gimana Kak Maria Arkangela? Baik, terima kasih banyak menjawab sekali, Kak. Iya, terima kasih ya Kak Maria. Iya, terima kasih juga, Kak. Ada lagi nggak? Belum ada nih Kak, atau kakak-kakak yang lain, ayo kalau misalnya masih mau tanya, boleh Kak? Kita tanya-tanya. Kita saling diskusi bareng, atau ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dari pernyataan-pernyataan sebelumnya. Oh, ini dia masuk Kak dari Kak Elizabeth. Hai Kak Elizabeth. Saya mau tanya Kak, di antara fintech, reksadana dan deposito, lebih maksimal yang mana ya Kak? Oke, makasih ya untuk pertanyaannya Kak Elizabeth ya. Sebenarnya gini, kalau reksadana dan deposito itu pasti kalian tahu lah ya, itu program dari perbankan ya kebanyakan ya. Dan kalau misalnya bisa kita bandingin, misalnya aku coba bandingin reksadana sama deposito dulu ya, awal setorannya aja beda, karena mereka pasti jutaan gitu. Bisa jadi jutaan, sejuta misalnya, terus kelipatan 5 juta, seterusnya lah. Itu untuk deposito, awal setorannya. Terus kalau misalnya reksadana, itu juga lebih kecil ya, reksadana tuh lebih kecil kayak fintech juga, di 100.000 juga bisa. Tapi beberapa aplikasi fintech aja ada bahkan yang 10.000. Bisa dibayar pakai GoPay itu juga ada. Terus jangka waktu itu juga beda. Jangka waktu reksadana, deposito, sama fintech itu juga beda tenornya. Ada yang bulanan, ada yang tahunan. Kalau deposito sih rata-rata lebih panjang ya. Dan sesuai kebutuhan juga sih, jatuh temponya bisa kamu sesuaikan. Tapi kalau misalnya reksadana deposito, kalau bisa dibilang nggak sebesar imbal hasil yang bisa ditawarin fintech dan P2P. Terus kenapa bisa aku bilang kayak gitu, dan kenapa aku lebih prefer fintech P2P, karena balik lagi kemudahan akses sih. Menurut aku lebih mudah dan lebih cepat untuk mengalokasikan dana di P2P lending. Karena balik lagi ya, semua pakai aplikasi. Kalau pendana kebanyakan pakai website ya, web based itu juga lebih memudahkan, dan kalian tuh rata-rata user friendly lah, gampang digunakan. Kalian nggak usah pakai minta diajarin orang, pasti juga kalian ngerti apa aja yang harus kalian submit. Kalau ditanya lebih maksimal mana, deposito bunganya lebih kecil. Jauh pasti lebih kecil. Kalau misalnya suku bunga deposito aja bisa 3-6% paling per tahun ya. Kalau tabungan biasa kan mungkin 2%. Sedangkan reksadana itu kisaran, aku lupa ya, 5-15 atau 7-17 sekitaran segitu. Tapi kalau fintech P2P lending, ada beberapa yang bisa nawarin sampai 20% per tahun. Jadi gap-nya cukup gede ya. Kalau ditanya maksimalan mana, jelas imbal hasilnya lebih besar di fintech dibandingin reksadana dan deposito. Cuman balik lagi, disesuaikan sama kebutuhan aja ya. Disesuaikan juga sama kalian timbang-timbang keuntungan dan resikonya. Mungkin kalau fintech kan P2P lending, balik lagi disesuaikan sama tenor peminjam yang kalian pilih juga kan, nggak bisa diambil sewaktu-waktu. Tapi nominalnya jelas rendah, terus imbal hasilnya juga lebih tinggi. Begitu, Kak Elizabeth. Ada yang mau ditambahin atau ditanya lagi nggak? Apa itu? Gimana Kak Elizabeth? Fintech P2P lending ini bermain di sektor apa aja? Maksudnya sektor apa aja tuh gimana ya? Oh, sektor usahanya ya? Sektor usaha para peminjamnya gitu? Iya bukan. Kak Elizabeth? Oh iya. Fintech P2P lending banyak sih ya. Ada yang pembiayaan perusahaan konstruksi, perusahaan F&B, ada UMKM yang kayak aku bilang, UMKM juga banyak, online seller juga ada yang dibiayai, terus warung-warung kelontong juga ada, distributor FMCG, fast moving ya, consumer goods, itu juga banyak. Jadi kalau ditanya sektor usaha apa aja, hampir semua sektor usaha tuh bisa sama fintech P2P lending. Makanya aku bilang lebih fleksibel juga. Karena yang penting selama ada usaha yang jelas, ada surat keterangan usahanya, baik TDP, SIUP, NIB mungkin sekarang ya, atau SKU, itu juga udah bisa didanai gitu maksudnya.
dan selama udah disetujui juga ya sama analis para fintech tersebut gitu. Menjawab nggak Kak Elizabeth? Gimana Kak Elisa? Sudah terjawab? Dalam pandemi seperti ini, fintech P2P lending ini menyeleksi borrower yang akan direkomendasikan tidak, Kak? Tentu, mau pandemik atau enggak, kita pasti seleksi borrower. Makanya tadi yang aku bilang ada mitigasi resiko, beberapa poin mitigasi resiko yang dilakukan oleh analis di fintech itu karena memang nggak pandemik aja pasti kita seleksi, apalagi pandemik gitu. Walaupun memang harus ada kredit yang dicairkan ya, tapi balik lagi karena uang di fintech itu adalah uang pendana yang akan kita salurkan. Jadi bukan uang kita, jadi harusnya itu membuat kita jadi lebih hati-hati dan lebih amanah lah ya. Jadi tentu tetap kita seleksi dengan mitigasi resiko yang ada kayak EQYC, terus ada credit scoring internal, eksternal maupun di AFPI data center juga yang kayak gitu. Tetap harus ada seperti itu. Gimana Kak Elisa? Untuk jawabannya sudah Kak, makasih ya, banyak makasih Kak. Banyak juga. Makasih. Oke, Kak Niki, kita sudah hampir di ujung acara. Karena ternyata ada waktu yang harus memisahkan kita. Saking serunya ya Kak ya, pada siang hari kita sampai nggak kerasa nih ternyata udah mau selesai. Makasih loh teman-teman Nusa Cendana. Iya, ternyata udah mau selesai. Oke, kalau gitu Kak mungkin ada closing statement dari Kakak. Oke, untuk penutup paling gini aja. Sebelumnya makasih ya untuk teman-teman Nusa Cendana. Pertanyaan-pertanyaannya udah mau aktif juga. Maksudku itu menunjukkan bahwa kalian juga sebagai mahasiswa dan generasi-generasi muda juga punya pemikiran yang aktif dan kritis. Dan paling closing statement-nya di tengah-tengah pandemi ini tetap jaga kesehatan, tetap berusaha produktif, jangan lupa minum vitamin ya, jangan lupa berolahraga juga. Semoga kalian selalu sehat dan makasih juga udah hadir di webinar nasional yang diselenggarakan Kredibel. Semoga aku bisa ke Kupang ya. Anda ini nggak pandemik, aku pasti udah ke Kupang. Aku pengen deh. Sama, aku juga pengen, Kak. Saking pandemik aja kita cuma ketemu di layar ya jadinya ya. Andai kalau aku ke Kupang, aku pasti mampir ke Nusa Cendana. Makasih ya kesempatannya juga. Makasih juga Kak Niki atas sharing-sharingnya pada makasih Kak siang Maria. hari ini. Kak Maria Siwanggalu dan Kak Maria Arkanjela, terima kasih. Iya, kita seru banget ya Kak ya pada siang hari ini, saking serunya, saking interaktifnya nih para peserta, akhirnya kita nggak terasa sudah sampai di ujung waktu Zoom meeting pada siang hari ini. Oke, kalau begitu seperti yang saya infokan, amin. Seperti yang saya infokan di awal, saya akan mengumumkan terlebih dahulu Kak, sebelum saya tutup, saya akan mengumumkan terlebih dahulu para peserta terbaik dan penanya terbaik pada siang hari ini. Siapa nih kira-kira? Ayo dong dibuka kameranya, kita sama-sama tunggu. Kira-kira siapa ya yang jadi peserta terbaik, yang jadi penanya terbaik? Dari penanya terbaik, peserta pertama kita punya Kak Maria Arkanjela. Yeay, Kak Maria, selamat jadi penyanyi. Terima kasih banyak, Kak. Selanjutnya ada penanya terbaik dari Kak Elizabeth. Halo Kak Elizabeth, say hey dulu dong Kak. Halo Kak Elizabeth. Halo Kak. Mana nih Kak Elizabeth nih? Oh, masih ada di sini ya Kak ya. Lalu terakhir ada Kak Alberto Naif. Mana nih Kak Alberto Naif? Hai Kak, itu lagi open kamera ya. Kak Roni ya Kak ya? Iya Kak. Oh, selamat Kak Roni menjadi penyanyi terbaik. Jadi masing-masing penanya terbaik akan mendapatkan voucher senilai Rp20.000. Nanti
tolong hubungi saya, nanti saya akan sertakan kontak saya di kolom chat. Selanjutnya ada nominasi peserta terbaik pada Zoom meeting kita siang hari ini. Kira-kira siapa nih yang jadi peserta terbaik? Dan peserta terbaik kita pada siang hari ini dalam webinar nasional manfaat dan resiko fintech P2P lending adalah Kak Maria Arkanjela. Yeay, selamat Kak Maria. Baik, Kak. Jadi peserta terbaik dan juga penanya terbaik. Jadi Ya, double-double nih Kak, dapat dari penanya terbaik, dapat jadi peserta terbaik juga. Baik kakak-kakak sekalian, bagi penanya dan peserta terbaik pada siang hari ini, nanti boleh hubungi saya di WA saya di 08822481750. Atau boleh juga langsung hubungi saya via Instagram di @galuhayu_amalia. Saya informasikan sekali lagi, bagi para penanya terbaik dan peserta terbaik, setelah ini harap menghubungi saya di nomor WA 08822481750 atau boleh DM saya di Instagram @galuhayu_amalia. Oke, itu dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung acara. Namun sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, di sana sore ya Kak ya? Di Kupang sore ya Kak ya? Iya, sore Kak. Sore. Sebelum saya tutup acara pada sore hari ini, mari sama-sama kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Tuhan, acara pada siang menuju sore hari ini berjalan dengan lancar dan ada banyak orang yang mendapatkan benefit-benefit dari webinar siang hari ini. Untuk itu, saya Galuh Ayu Amalia mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa follow juga Instagram dari Credible, ya Kak ya? Iya benar, yang gambarnya tunas ya, credible.id. Ya. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Kak Nikita Fendi. Apa nama ID Instagramnya, boleh tahu Kak? Nikita Fendi, kalau mau follow ya, sama kayak nama aku nih, persis digabung semua. Nah, jadi bagi teman-teman semua yang masih mau update tentang financial technology, khususnya di Credible, boleh follow Instagramnya Kak Nikita juga. Apalagi Kak Nikita ini selaku business development-nya dari Credible. Jadi bakal bermanfaat banget buat ikutin Instagramnya Kak Nikita Fendi. Oke, mau nanya-nanya boleh. Gimana Kak, lanjut? Iya, kalau buat yang mau nanya-nanya lagi atau apa, boleh silakan kontak di IG, silakan. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Nikita Fendi. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta webinar pada siang hari ini dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Wah, webinar nasional ya kita. Untuk itu saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan kita foto bersama dulu yuk, kita foto virtual. Kita open kameranya dulu. Hai Kak Andrew, kita foto virtual dulu ya. Kita ada 2 slide. Jadi harap tahan dulu posenya. Saya mau screenshot dulu. Kakak-kakak yang lain boleh dong open juga kameranya biar kelihatan nih muka-mukanya, cantik-cantiknya. Boleh dibuka dulu Kak kameranya. Nah, ada Kak Sandra. Halo Kak Sandra. Boleh dibuka lagi kameranya yang lain. Kak Sanu. Boleh yang lain lagi, dibuka lagi kameranya. Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya Kak ya. 1. Hai Kak Magdalena, Kak Yulistia, wah semakin banyak nih yang open cam. Saya tunggu dulu nih kalau kayak gitu. Ayo kakak-kakak yang lain, boleh kita open kameranya dulu Kak. Semakin banyak nih Kak yang open kamera. Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya Kak ya. Harap ditahan posenya. 1, 2, 3. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya. Di slide 2 yang lain tahan juga posenya. Di sini juga masih ada Kak Nikita, ada Kak Maria, ada Kak Alexandra, ada Kak Magdalena, Kak Yulistia, Kak Sanu. Kita pose ya Kak. 1, 2, 3.
Wah, ada Kak Ivandi juga nih. Open cam. Hai Kak Ivandi. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu secara langsung ya, tidak hanya secara virtual. Amin. Ya, Sehat-sehat Amin. jaga kesehatan. Terima kasih banyak. Pertemuan lintas Nusantara. Makasih ya. Bartolomeus. Terima kasih banyak. Dah Kak Gege. Dadah. Dah Kak Bartolomeus. Itu apa sih artinya? Untuk Oke, kakak-kakak boleh di-share? Oke, saya izin live rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak. Senang bertemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kita bisa bertemu ya. Semoga saya bisa ke Kupang. Nanti main-main deh ke sana. Ditunggu. Saya izin live. Terima kasih. Terima kasih juga, Kak.